Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pagi hari ini marilah kita membaca surah Al-Kahfi. Untuk kesempatan kali ini Ustadz mau membacakan atau mencoba untuk mencontohkan ke kalian surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Demikian lagi surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Adapun fadilah atau keutamaan dari surah Al-Kahfi itu banyak anak sekalian. Jadi ini surah yang istimewa yang Allah turunkan untuk hambanya umat Muhammad supaya dibaca dan dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fadilahnya ada banyak, Ustaz sebutkan beberapa hal. Yang pertama, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka akan diterangi cahaya di antara 2 Jumat. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka dari Jumat sekarang kemudian Jumat berikutnya Allah akan terangi cahaya. Maksudnya apa anak sekalian? Ya seperti sekarang ini, kalau kalian pernah enggak kalau kalian ketika di rumah ada lampu mati atau lampu padam, maka kita tidak bisa melihat apapun. Nah, begitu juga dengan cahaya. Kalau kita tidak ada cahayanya, maka kita bisa melihat apapun, baik hak maupun batil, baik kebaikan ataupun hal yang membahayakan. Maka ketika kita diterangi cahaya di antara 2 Jumat, maka kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan baik. Itu fadilah yang pertama. Ada yang berpendapat dengan cahaya itu Allah akan menuntun kita kepada kebaikan. Jadi ketika kita membaca surah Al-Kahfi itu Allah akan memberikan motivasi, akan menggerakkan hati kita untuk muyul atau cenderung ke kebaikan, sehingga ketika Jumat itu muncul lagi akan banyak amal soleh yang kita lakukan yang berawal dari ketika kita membaca surah Al-Kahfi. Maka dari dalam sekalian kita rutinkan untuk membaca surah Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Fadilah yang kedua adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Jadi kalau kita lihat dari kisah Ashabul Kahfi, mereka itu bersembunyi di gua selama 309 tahun dan itu tidak ketahuan oleh siapapun. Maka surah Al-Kahfi itu juga sama akan punya efek ya sama dengan seperti kisah Ashabul Kahfi. Jadi barang siapa yang membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat, maka nanti ketika fitnah Dajjal itu datang atau muncul, maka kita dan rumah yang kita huni seperti gua Ashabul Kahfi, sehingga para tentara Dajjal itu tidak akan bisa menemukan kita, seperti para Ashabul Kahfi juga tidak ditemukan oleh orang siapapun selama 309 tahun. Maka dari itu anak sekalian, supaya nantinya kita terhindar dari fitnah Dajjal, maka rutinkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah ketika membaca surat Al-Kahfi ini kita akan mendapat ridha Allah Ta'ala.
Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan ridho terhadapnya. Namanya ridho itu adalah kita akan mendapatkan segala kemudahan, kita melakukan apa yang kita inginkan karena Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita minta. Maka dari itu, untuk melancarkan segala usaha kita ataupun keinginan kita, bacalah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian Al-Kahfi ini juga akan memberikan fadilah, yaitu akan diampuni Allah Ta'ala. Secara umum, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka Al-Kahfi ketika kita baca di hari Jumat, termasuk juga hari baik, maka kita akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Di selain juga kita akan dijauhkan dari godaan syaitan. Di situ disebutkan bahwasanya beberapa hal Al-Kahfi itu juga bisa menjadi pelindung kita dari godaan syaitan. Maka dari itu perbanyaklah atau rutinkanlah membaca surah Al-Kahfi ini setiap hari Jumat. Kemudian di situ juga dikisahkan tentang hari kiamat. Jadi ketika kita membaca surah Al-Kahfi itu, maka kita juga akan mengingatkan diri kita sendiri akan dahsyatnya hari kiamat, akan dahsyatnya huru hara hari kiamat, akan dahsyatnya nanti perhitungan nanti di hari kiamat, dan lain sebagainya. Jadi jika kita mengingat tentang hari besar, yaitu hari kiamat, maka kita akan mencoba untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat tersebut, yang tentu saja dengan amal-amal soleh. Nah, salah satu amal soleh itu adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Jadi anak sekalian, begitu betapa banyak dan besar fadilah surah Al-Kahfi ini, maka rutinkan membaca surah Al-Kahfi ini di setiap hari Jumat. Hari Jumat mulai Kamis adzan maghrib sampai Jumat sebelum adzan maghrib. Jadi itu waktu hari Jumat untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Demikian saya sampaikan tentang fadilah dan talaqi surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.